Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024. Barang bukti yang telah disita, termasuk sabu, ganja, tembakau sintetis, hingga kukis ganja. Barang haram tersebut kemudian dimusnahkan. Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman kantor BNNP Sulsel, Jalan Manunggal, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar menggunakan mesin insinerator setelah dinyatakan positif oleh tim pemeriksa. Adapun barang bukti yang disita meliputi 1.120,53 gram sabu, 29.805,79 gram ganja, 460 butir mefedron, 325.275 gram tembakau sintetis dan 215,47 gram kukis ganja. Kepala BNNP Sulsel, Brigjen Pol Budi Sajidin mengatakan, pihaknya terus berkomitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan. Kami melakukan press release hasil kerja BNNP selama 1 tahun dari Januari hingga Desember tahun 2024. Kemudian ada sisa-sisa barang bukti yang kita musnahkan tahun ini, ujarnya. Rangkaian kronologisnya tadi sudah dijelaskan semua. Kemudian beberapa barang bukti ini ada yang tersisa yang harus disisihkan untuk proses hukum, dan akhir tahun ini harus dimusnahkan semua. Pemusnahan BB ini mempunyai prinsip transparansi, sehingga kita undang Bapak Ibu semua untuk ikut menyaksikan kegiatan pemusnahan ini, karena ini transparan. Dan sebelum dimusnahkan pun akan dilakukan uji dulu, betul nggak ini isinya narkoba, betul nggak ini isinya ganja, betul nggak isinya sabu, sehingga kita sama-sama menyaksikan. Kemudian pemusnahannya pun menggunakan alat yang sangat canggih, yaitu alat insinerator, yang sehingga kalau kita bakar ini nanti habis terbakar semua, tidak ada sisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pemusnahan ini nanti tolong disaksikan bahwa kami tidak main-main dengan. Sepanjang tahun 2024, BNNP Sulsel bersama jajaran di tingkat kabupaten, kota telah mengungkap 34 kasus narkotika dengan 37 berkas perkara. Dari jumlah tersebut, 22 berkas telah diserahkan ke Kejaksaan P21, sementara 15 lainnya masih dalam proses penyidikan. 6.000 generasi terselamatkan dalam pengungkapan ini, sebanyak 35 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 33 pria dan 2 wanita. Selain itu, BNNP Sulsel juga melaksanakan berbagai program untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Hingga 2024, 8 desa kelurahan bersinar telah dicanangkan di 5 kabupaten kota, termasuk Makassar, Maros, Bon, Palopo, dan Tanah Toraja. Kita ingin menjadikan Sulawesi Selatan bersinar, bersih narkoba. Kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi vertikal yang menangani peredaran gelap narkotika di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota, katanya Selasa 24 Desember 2024. Kemudian, lebih dari 450.000 orang telah mengikuti sosialisasi bahaya narkotika melalui tatap muka, kampanye, hingga media luar ruang. Tak hanya itu, 250 penggiat anti narkoba dari 4 lingkungan utama pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan telah dilatih untuk menjadi agen perubahan. Dalam upaya rehabilitasi, BNNP dan jajaran melayani 1.019 penyalahguna melalui rawat jalan, rujukan, dan asesmen medis. Sebanyak 974 orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi di lembaga resmi, sementara sisanya mendapatkan layanan di lapas atau rutan. BNNP Sulsel juga menggagas program pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkotika. Contohnya adalah pelatihan keterampilan digital printing untuk warga desa Panakukang, Goa. Sebanyak 15 peserta diberikan pelatihan dan bantuan alat cetak untuk mendukung usaha mandiri. Atas capaian tersebut, BNNP Sulsel mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4. Kerja BNN selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, kita tadi ungkapkan semua, terus kemudian ada sisa-sisa barang bukti kita musnahkan di akhir tahun ini. Jumlahnya tadi sudah disampaikan pada saat press release tadi. Terus kemudian untuk tersangka, kita 3.500-an, jadi jumlahnya itu di Indonesia nomor 5 saat ini. Sehingga kita
darurat dari peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu saya berharap dan mengimbau seluruh elemen masyarakat sama-sama membantu memberantas narkoba ini di wilayah Sulawesi Selatan. Kita ingin menjadikan Sulawesi Selatan itu bersinar, bersih dari narkoba. Untuk penindakan dan kinerja ini ada peningkatan di tahun ini. Ada peningkatan, ya. Jadi dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan penindakan. Demikian juga jumlah rehabilitasi, demikian juga jumlah THT. Tapi jumlah pemakai juga meningkat. Budi Sajidin berharap sinergi dengan masyarakat dan stakeholder terus terjalin secara konsisten. Dengan kerjasama yang berkelanjutan, kita dapat menekan penyalahgunaan narkotika dan mewujudkan Sulawesi Selatan yang bersih dari narkoba, pungkasnya.